Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita masih bisa bertemu kembali hari ini. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Kurang sehat, Bu. Oh iya, kurang sehat ya Diki. Oh ya, Ibu doakan semoga cepat sehat ya, semoga badannya kembali fit. Oh ya, sebelum memulai pembelajaran, karena ini habis istirahat, Ibu lihat ini kelasnya sudah tidak rapi nih, tidak seperti tadi pagi. Ayo, coba dibersihkan dulu itu, ada kulit gula-gula itu di sampingnya Amar. Siap, Ayo Bu. ditong dulu di tong sampah ya. Ya, Bu, siap. Supaya kita nyaman belajarnya. Ya, Bu. Itu gelas Amar, itu ada gelas minumanmu di atas meja itu. Oh, iya, saya buang ya. Ya, jadi tolong selalu jaga kebersihan ya, karena kebersihan itu sebagian dari Iman. Iman, Bu. Jadi kalau kita tidak bersih berarti kita tidak beriman. Oke. Ya, Bu. Ya, sudah bersih ya. Kan kalau begini kelihatannya indah, cantik ya. Ya, Bu. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelasnya, Amar, tolong pimpin doa dulu. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Ya, alhamdulillah sudah berdoa. Nah, sekarang Ibu cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ketua kelas? Ya. Rostia ada? Di kantin. Ada semua, Bu. Cuma masih ada yang di luar. Wak Ode mana ya? Wak Ode tidak terlihat. Di kantin, Bu. Masih Di kantin. Di kantin, Bu. Bu, Di kantin, Bu. tolong dipanggil dulu ya, Diki, Wak Ode-nya. Kemudian, Ya, Bu. Ibu, maaf saya kurang sehat, Ibu. Tidak terlalu aktif. oh iya, tidak apa. Rahmi mana ya, Rahmi? Ya, Kantin, Bu. ada ya. Oke. Jadi, untuk hari ini, sudah siap belajar kimianya? Siap. Oke, Siap, Bu, sekarang siap. Ibu mau dengar dulu suara siapnya bagaimana. Seperti biasa ya, kalau Ibu bilang siap belajar, kalian harus jawabnya siap semangat. Nah, kemudian kalau Ibu bilang belajar kimia, kalian harus jawabnya asik, asik, asik. Oke? Oke, Bu. Ya, kita mulai ya. Siap belajar? Siap, semangat. Ya, semangat. Oke. Belajar kimia? Asik, asik, asik. Asik. Jadi agar supaya kita selalu semangat untuk belajar meskipun di tengah hari ini ya. Nah, sekarang di sini Ibu akan menampilkan sebuah PPT ya. Ibu izin share screen dulu. Sudah terlihat? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Nah, sekarang Ibu akan bacakan kompetensi dasar dulu. Jadi hari ini kompetensi dasarnya 3.8 menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan yang diterapkan dalam industri. Kemudian 4.8 merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Nah, kemudian ada indikatornya 3 poin. Pertama, menemukan konsep kesetimbangan dinamis, menganalisis perbedaan kesetimbangan homogen dan heterogen, dan terakhir menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Anak-anak sekalian pernah membuat es batu di rumah? Atau minimal pernah melihat es batu? Pernah, Bu. Pernah. Nah, jadi es batu itu dibuat dari apa ya?
Air. Bu. Nah, Dari air. air. Air bentuknya apa? Wujud air apa? Cair, Bu. Cair. Nah, ketika kita membuatnya, dibagukan ke dalam freezer atau kulkas, bentuknya jadi apa? Jadi wujudnya jadi apa? Padat, Bu. Padatan, Bu. Padat. Ada Nah, Bu. kemudian ketika es batunya kita diamkan di dalam ruangan, misalnya kita lupa meminumnya, nah setelah kita balik ternyata es batunya kenapa? Apa yang terjadi dengan es batu? Mencair. Sudah mencair, Bu. Air, Bu. Mencair. Nah, berarti jadi apa ulang? Kembali jadi apa? Kembali Air. jadi Air, air, Bu. Bu. Iya, Air. bagus. Kembali jadi air. Nah, jadi fenomena ini, fenomena yang peristiwa yang sering kita lihat, sering terjadi di kehidupan kita, ternyata ada hubungannya dengan materi pelajaran yang akan kita bahas hari ini. Nah, sehingga ini adalah tujuan pembelajaran. Coba itu Ibu lihat, Ayu itu di belakang sudah mulai ngantuk. Coba Ayu bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Iya Bu, siap. Yang pertama, 1. Menemukan konsep kesetimbangan dinamis. 2. Menganalisis konsep kesetimbangan homogen dan heterogen. Dan yang terakhir, membuat peta konsep kesetimbangan kimia, Bu. Ya, bagus. Terima kasih. Sudah dengar yang lain? Tujuannya hari ini Sudah, apa? Bu. Sudah, Bu. Ya, Sudah, jadi Bu. Ibu harapkan semoga untuk tujuan ini kita bisa capai di pembelajaran ini. Dan nanti tentu setiap proses pembelajaran yang akan kita lakukan itu nanti ada penilaiannya. Ya, jadi nanti kalian akan dibagikan kelompok, kemudian diskusi. Jadi nanti Ibu akan mengamati tingkah laku kalian, kemudian sikap kalian bagaimana dalam proses diskusi, kemudian nanti di tahap akhir ada post test, ada evaluasi. Jadi kalau misalnya kalian bermain-main saja, tidak serius dalam pembelajaran, tentu tidak bisa menjawab post test, tidak ada nilai pengetahuannya. Ya, bisa dipahami ini anak-anak? Jadi Bisa, tolong Bu. Paham Bu. serius ya belajarnya. Ya, Bu. Oke, sekarang Ibu kan sudah kasih link untuk ELKPD-nya ya. Sudah dibuka? Sudah Bu. Ya, ayo silakan diakses dulu linknya. Sudah dilihat? Sabar Sudah Bu, bisa diklik, sabar. Bu. Sudah bisa Linknya di ya? mana, Bu? Ada di Linknya di mana, Bu? Grup, Ada Ibu kirim di grup ya. Amar Di coba. grup, Silakan. Amar, Buka. aduh. Ya, Amar ini dia tidak update ya. Ini Ibu bukakan ini. Kudet. Maaf, Bu. Lihat di depan. Ada kelihatan? Sudah, Bu. Sudah terbuka, Bu. Terlihat? Belum Sudah, Bu. Ya, jadi Belum terlihat. sudah terlihat, Nak. Sudah, Bu. Sudah Bu. Ini LKPD-nya ya. Siap Bu. Ya. Nah, sebelumnya coba kalian perhatikan di situ ada wacana, ada gambar, kemudian ada wacana. Coba kalian cermati wacana itu. Ya, Kasih Bu. waktu 5 menit membaca. Ya, Bu. Silakan baca masing-masing dulu. Cermati wacana berikut. Agar dari mana sudah. Sudah dibaca? Sudah, Bu. Sudah Bu. Oke, bagus. Nah, Ibu harapkan setelah kalian membaca wacananya, kalian memunculkan suatu masalah, kemudian kalian bertanya untuk masalah tersebut. Tapi sebelumnya, silahkan Amar, tolong teman-temannya dibagi kelompok. Karena kalian 20 orang, berarti bisa dibagi 5 kelompok ya. Satu Ya, kelompok Bu. terdiri dari 4 orang. Ayo, Ibu Saya percayakan tidak mau dengan kalian. Pak Amar Bu. Saya mau. Ya, silakan berbagi kelompok dan langsung duduk ya. Duduk Kelompok, berkelompok. ya. Jangan diadu. Jangan diadu Saya yang dan Rahmi kelompok 1. Ibu. ya, silakan. Saya dengan Bu Ode Pak Amar. Ya. Ya, Saya ya. nggak mau dengan Ira Pak Amar. dan Diki kelompok 3. Mujaria sama Rosti kelompok 4. Ya, bagus. Erlina sama Ita kelompok 5. Sudah, Bu? Ya, Rasanya bagus. Oke, Saya dengan Bu Ode. terima kasih Dengan Amar itu, sudah. Ayu. Tadi apa? Ya, terima kasih Amar sudah membantu Ibu ya. Oke, Ya, di Bu, sini Ibu sama-sama. jelaskan sedikit
mengenai LKPD-nya. Silakan duduk dulu yang tertib. Nah, di sini ada beberapa langkah kalian dalam menemukan jawaban ya. Jadi karena kalian juga sudah terbiasa menggunakan ini live worksheet, tinggal ikuti saja perintah yang ada ya. Kemudian ini kolom-kolomnya diisi, baca dengan cermat. Tidak cuma satu botol memang. Ya, Ode diam. ya. Wah, Ode. Udah ini rese sekali nih. Tenang ya. Jadi kalau kalian tidak tertib, itu jadi penilaiannya Ibu ya. Meskipun kalian pekerjaannya kelompok, tetap ada nilai individu ya. Jadi yang disiplin ya. Nah, ini untuk LKPD-nya. Ya, yang kosong-kosong ini diisi ya. Nah, Ibu juga sudah memberikan bahan atau sumber belajar berupa bahan ajar ya, tinggal diakses. Kalau misalnya belum cukup untuk bahan ajar yang Ibu berikan, silakan akses internet ya. Silakan akses internet untuk menemukan jawaban-jawaban yang ada di LKPD. Oke. Sudah ya untuk penjelasan LKPD-nya. Nah, sekarang dari masalah yang ada tadi, silakan kalian mencari informasi dan literatur. Ibu kasih waktu 10 menit masing-masing kelompok untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan dikerjakan ya. Kalau misalnya ada kendala, mungkin kendala teknis, tidak bisa akses LKPD-nya, silakan minta tolong. Jangan diam-diam saja ya. Ya, Bu. Yuk, silakan Belajar dikerjakannya sambil langsung makan diisi. bisa nggak, Bu? Langsung diisi di LKP di situ ya di HP-nya. Oh ya, untuk LKPD-nya karena kalian satu kelompok 4 orang, cukup 1 orang saja ya yang mengisi. Yang lainnya membantu mencari informasi. Nanti yang 1 orang itu yang dipercayakan langsung kirim ya, kirim ke emailnya Ibu. Ayo Abi, Ya. kamu yang kerjakan saja. Kelompok 3 bagaimana? Ada masalah? Iya, ada masalah, Bu. Ya, Saya kenapa nak? tidak bisa mengakses worksheet-nya, nggak ada pulsa data. Oh, tidak ada data ya? Ya, siapa yang ada data tolong dikasih hotspot dulu untuk kelompok 3. Karena wifi kita di sekolah juga ini lagi mati ini. Ya. Sudah dapat kelompok 3? Sudah? Sudah dapat datanya? Belum, Bu. Ayo, Amar Joni. Belum. Aktifkan Ayo dibantu temannya. hotspotnya. Ya, ayo dibantu temannya, tidak boleh pelit ya. Dataku Bu, sudah mau ada. habis ini Bu, tinggal 200 megabyte. Oh ya udah. Kalau begitu nanti kelompok 3 teteringnya dari Ibu saja. Ya, terima kasih Ibu yang cantik. Ya, sama-sama. Gimana kelompok 5 dan 4 ini diam-diam aja. Oh, Ada dia masalah? menghayal, Bu. Jangan menghayal ya. Sekarang waktunya belajar bukan menghayal. Ya, Bu. Ayo Mujaria dibimbing teman-temannya ya. Ya, Bu. Bu, boleh Tidak boleh ditampilkan, jalan Bu. sendiri. Bu, boleh ditampilkan di papan, Bu. Oh iya. Di slide LKPD-nya, Bu. Sudah terlihat? Sudah terlihat Mujaria? Belum ada kayaknya, Bu. Hanya Belum. PPT. Jadi stop share dulu. Oke, kelompok 4 sudah di tahap mana? Mengisi LKPD-nya sudah di tahap mana? Ya, sementara, Bu. Ada kendala? Bu, tolong kasih ke atas, Bu. Bagian soalnya, Bu. Ya.
Ya, silakan Mujaria, masalahnya di mana? Masih mencari, Bu. Masih mencari reaksi perkaratan besi, Bu. Silakan untuk reaksinya. Reaksinya ditulis saja ya. Cari di internet itu ada bagaimana reaksi perkaratan besi. Langsung masukkan di sini ya, langsung ditulis di sini. Besi itu apa? Fe kan? Ya. Ada yang punya kendala mengakses ELKPD-nya? Harapkan tidak ada ya. Semuanya aman. Nanti kalau sudah dijawab semua, kemudian sudah masuk pada kesimpulan. Nah, ini ada penugasan. Ya, kalian nanti membuat peta konsep ya sambil mengisi ya, sambil mencari literatur itu jelaskan untuk tugasnya. Mengisi atau membuat konsep, peta konsep tentang kesetimbangan kimia. Nah, karena ini baru submaterinya, jadi untuk submateri ini, untuk konsepnya itu silakan kerjakan di rumah. Bisa sampai di rumah ya, kalau belum selesai hari ini. Karena minggu depan nanti kita sambung lanjut lagi untuk submateri KD yang kedua. Ya, dari bab kesetimbangan kimia ini. Ya, jadi untuk peta konsepnya itu nanti dilanjutkan pada materi minggu depan yang kedua itu. Tapi kalau minggu depan Ibu periksanya belum ada yang buat ini peta konsep untuk konsep yang pertama, ya berarti nilainya Ibu kurangi. Jadi harapannya minggu depan itu kalian tinggal menyambungkan peta konsep yang sudah dibuat di aplikasi lainnya. Nah, dan ini tugasnya bukan tugas kelompok, tapi tugas individu. Ya, untuk LKPD ini kalian mengerjakannya secara berkelompok. Tapi untuk tugas pembuatan peta konsep ini tetap individu ya. Paham ya tugasnya? Paham, Bu. Paham, Bu. Silakan lanjutkan untuk LKPD-nya. Ada kelompok yang sudah? Belum, Bu. Jaringannya Belum ya? bermasalah. Ya, jaringan bermasalah. Kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini senyum-senyum. Kelompok 2 ini kalau senyum-senyum begini berarti kayaknya sudah ini. Baru beberapa saja, Bu. Ya, tidak apa. Ya, bagian ini harus diisi ya, bagian analisisnya. Karena ini konsep yang harus kalian cari. Oke, ada pertanyaan? Ada, Bu. Ya, silakan Amar. Ibu, di pertanyaan nomor 2 di bagian soda ini saya bingung, Bu. Apa sodanya? Ini pertanyaannya apakah yang terjadi setelah botol diberi getaran atau dikocok dan dibuka tutupnya? Ya, kalian Maksudnya pernah apa, Bu? minum soda tidak? Pernah lihat Coca-Cola? Pernah, Bu. Ya, kalau misal Coca-Cola itu kan dia cairannya. Kemudian kalau banyak kan video-video juga sekarang. Kalau kalau sodanya itu kita kocok dalam keadaan tertutup, kemudian setelah itu langsung dibuka, tutup botolnya, apa yang terjadi dengan soda itu? Oh, iya ya. Paham, Bu, Meledak, Bu. maksudnya. Nah, Kasih, Bu. muncul apa di dalam soda itu? Dari soda itu? Muncul busa, Bu. Iya. Gelembung-gelembung. Iya, bagus. Silakan tulis jawabannya di situ, Amar. Kelompok Iya, Bu. 1 ya.
Kelompok 3 ada masalah? Masalahnya HP saya hang, Bu. Aduh, kasihan. Kayaknya kelompok 3 ini harus diberi perhatian sedikit. Kayaknya kelompok 2 ini masalahnya Ya, dari kelompok tadi 3. tuh. Kelompok 3 ini tidak apa, pakai HP-nya Ibu saja dulu untuk sementara. Kelompok 2 ini masalahnya dari tadi nggak habis-habis ini. Kasihan hidupnya Soalnya mereka hanya saya bermasalah. sendiri yang mengerjakan, Bu. Wak Ode diam saja. Aduh, Wak Ode tidak boleh begitu ya. Ini kerja kelompok, bukan kerja mandiri. Nanti Wak Ode kalau tidak kerja sama, ya tidak ada penilaiannya untuk penilaian kelompok. Oke. Ya, bagus Wak Ode. Silahkan bantu ya temannya. Oke, Ibu rasa mungkin sudah cukup waktunya. Silakan kelompok yang bisa, yang berani tampil pertama untuk presentasikan hasil diskusinya dalam LKPD. Saya, Bu, kami kelompok 1. Bagus ini kelompok 1. Ayo. Tapi Silakan beberapa Amar. saja, Bu. Ya tidak apa, nanti dilengkapi sama kelompok lain. Silakan Ya, kelompok Bu. lain duduk tenang, perhatikan dulu presentasi dari kelompok 1. Ayo dipersilakan kelompok 1. Jadi yang pertama untuk perbandingan besi sebelum berkarat dan setelah berkarat itu, kalau besi sebelum berkarat warnanya hitam. Kemudian setelah berkarat warnanya coklat kemerahan. Kemudian wujud zat dalam soda ketika ditutup botolnya, ditutup botol sebelum terbuka itu wujudnya cair. Kemudian wujud zat dalam soda ketika diberi getaran itu wujudnya gas. Ya, bagus. Terus besi, perbedaan antara besi yang sudah berkarat dan tidak berkarat itu, kalau besi yang belum berkarat itu warnanya hitam. Kemudian setelah berkarat warnanya coklat kemerahan. Kemudian untuk reaksinya, kenapa sehingga besi bisa berkarat? Karena besi itu bereaksi dengan udara. Kemudian persamaan reaksinya adalah 4 Fe ditambah 3 O2 menghasilkan 2 Fe2O3. Ya, bagus. Terus besi tidak bisa kembali seperti semula karena dia merupakan salah satu perubahan kimia. Itu menurut saya, Bu. Bagus, Amar. Itu Ya. saja, Bu, dari saya. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, sekarang dari pemaparan tadi, itu kan baru setengah jalan, baru setengah dari LKPD. Nah, kira-kira kelompok lain ada yang mau menambahkan, melanjutkan, atau mau memberi tanggapan dulu untuk kelompok 1? Rostia, senyum-senyum Rostia ini. Rostia mau menambahkan? Tadi Pak Amar sudah menjelaskan tentang bagaimana reaksi perkaratan besi. Saya belum dapat, Bu. Oh ya, bagus. Berarti reaksi perkaratan besi. Sudah dilihat kan dari kelompok 1? Ya. Nanti tinggal dilengkapi. Kemudian untuk kelompoknya Rostia, sudah jawab untuk yang ini? Yang soda? Mana itu, Bu? Belum ya? Yang ini, Bu. Ya. Apa wujud zat yang terlihat pada soda di dalam botol? Ya, Cair. Ya, bagus. Cair. Terus Apa pertanyaan keduanya? terjadi setelah botol diberi getaran atau dikocok dan dibuka tutupnya? Kalau dikocok akan ada gelembung, Bu. Ya, Gelembung bagus. gas. Terdapat Nah. menurut pengalaman saya. Apakah soda merupakan perpaduan beberapa zat yang berbeda? Menurut saya, soda itu cuma wujud cair saja, Bu. Cair. Iya, betul. Ya. Terus kalau soda itu dia termasuk irreversible. Maksudnya dia bisa kembali lagi ke wujud yang semula. Ya. Oke. Sudah dengarkan penjelasan Rostia tadi? Ada yang bisa diperbaiki?
Setuju dengan pendapatnya kelompok Rostia? Ya, tadi reaksi reversibel, Bu, bukan irreversibel. Oh iya, Ya, itu ada tanggapan dari kelompok lain. Jadi sebenarnya untuk Ya. soda itu dia reaksinya apa? Reversibel, Bu. Reversibel, Dapat Bu. balik. Dapat balik, Ya, Bu. kelompok Rostia nanti di ini ya, diperbaiki ya pekerjaannya. Nah, lanjut. Kelompoknya Diki, sudah tidak menganalisis ini pertanyaan? Apakah sudah? Saya tadi belum Bu. Belum ya. Oh ya, kelompoknya Diki ini lagi kurang sehat, kasihan. Oke. Ada kelompok lain? Oke, Ibu anggap ini sudah ya. Nah, sekarang beri penghargaan untuk diri masing-masing karena sudah menyelesaikan LKPD-nya. Oke, nah sekarang karena sudah tampil presentasi juga, Ibu akan memberikan penguatan terhadap konsep yang sudah kalian temukan hari ini. Ya, silahkan kalian amati video pembelajaran berikut ya. Kesetimbangan artinya sama. Lalu kesetimbangan arti. Ibu tanya dulu, terdengar suaranya? Terdengar, Bu. Ya, baik. Dengar, Bu. Lanjutkan Ya, videonya ya. Bu. Kesetimbangan artinya sama. Lalu kalau kesetimbangan kimia, apanya yang sama? Masanya, atau volumenya, atau laju reaksinya? Ternyata kesetimbangan kimia yang sama adalah laju reaksinya. Laju reaksi terhadap produk bakalan sama dengan laju reaksi terhadap reaktan. Dan konsentrasi reaktan juga produk itu nggak bakalan reaksi kimia. Yang pertama ada reaksi irreversibel. Reaksi irreversibel ialah reaksi di mana produk tidak dapat bereaksi kembali membentuk reaktan. Reaksi irreversibel ditunjukkan dengan tanda panah satu arah. Contohnya, reaksi antara HCl berwujud aqueous dengan NaOH berwujud aqueous menjadi NaCl berwujud aqueous ditambah H2O berwujud liquid, di mana NaOH ditambah H2O ini nggak bisa bereaksi kembali membentuk HCl dan NaOH. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah saat kita menggoreng telur. Telur yang sudah matang tidak dapat kembali lagi menjadi mentah. Yang kedua, reaksi reversibel. Reaksi reversibel ialah reaksi di mana produk dapat bereaksi kembali untuk membentuk reaktan. Reaksi reversibel ditunjukkan oleh panah dua arah. Contohnya, reaksi antara N2 berwujud gas dengan 3H2 berwujud gas menjadi 2NH3 berwujud gas. Oke, Ibu pause dulu. Tolong jangan ribut ya. Diamati videonya dengan baik. Kalau misalnya ada konsep yang perlu kalian catat, sambil dicatat ya. Tuh, WOD, jangan sandaran. Ya, perhatikan di depan. Nanti NH3-nya ini bisa bereaksi kembali membentuk N2 dan juga H2. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihatnya ketika makan es krim. Es krim yang sudah cair bisa dibekukan kembali. Ciri-ciri kesetimbangan kimia. Yang pertama, produk dan reaktan tidak ada yang meninggalkan sistem. Jadi sistemnya itu tertutup. Yang kedua, zat produk dapat kembali bereaksi membentuk reaktan. Contohnya, air yang berwujud gas bisa berubah menjadi air berwujud cair kembali. Jadi reaksinya itu reversibel. Dan yang ketiga, reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju reaksi produk sama dengan laju reaksi reaktan secara mikroskopis. Oke, kita lanjut untuk konsep selanjutnya. Kesetimbangan dinamis dapat dibagi berdasarkan perbedaan wujud zat-zatnya. Nah, dalam hal ini terdapat dua jenis kesetimbangan dinamis, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kita bahas satu persatu. Untuk kesetimbangan homogen, seluruh zat yang terlibat dalam persamaan reaksi mempunyai wujud yang sama. Contohnya untuk reaksi N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3 ini,
di mana seluruh zat yang ada sama-sama berwujud gas. Adapun untuk kesetimbangan heterogen, zat-zat yang terlibat dalam persamaan reaksi mempunyai wujud yang berbeda. Contohnya, Fe3O4 ditambah 4CO menghasilkan 3Fe ditambah 4CO2. Fe3O4 dan Fe-nya berwujud padat atau solid, sedangkan CO dan CO2-nya berwujud gas. Ya, jadi itu penguatan konsep untuk materi kesetimbangan kimia, konsep kesetimbangan kimia. Nah, dari video pembelajaran tadi ada yang mau bertanya? Sudah paham? Sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Sudah Ya, paham. alhamdulillah. Karena kalian sudah melalui beberapa tahap ya, sudah menemukan konsep sendiri, kemudian sudah dikuatkan lagi dengan materi, dengan penjelasan materi. Nah, karena sudah paham, hari ini Ibu akan menguji pemahaman kalian itu. Ya, berarti sekarang Ibu akan mengirimkan link untuk evaluasi ya. Silakan stay di grup. Oke, nah silakan akses link untuk post-testnya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ayo diakses. Sudah? Sudah diakses semua? Bisa dibuka? Bisa. Ya, silakan Bisa, dikerjakan Bu. ya. Jangan lupa isi identitasnya ya. Iya. Identitas. Ya, silakan dibaca petunjuk soalnya. Jadi soal post-testnya ini ada 4 nomor. Oke, kalau sudah mengisi, silakan klik finish. Finish, kemudian email my answer to my teacher. Nah, silakan masukkan full name kalian, nama lengkap, dan sekolahnya, sekolah di mana. Dan ini emailnya Ibu ya, tolong kirim ke sini, ke email ini. Ada yang sudah mengirim? Nah, kemudian klik send. Ya, nanti yang sudah mengirim itu langsung dapat notifikasi. Ibu langsung dapat notifikasi ya. Ini langsung ada nilainya kalian kalau kalian mengerjakan. Oke. Oke, waktunya habis ya. Ibu tunggu nilainya ya di sini. Nah, sudah selesai semua? Sudah selesai ya semuanya mengerjakan post-testnya? Oke. Sudah, Ya, Bu. jadi karena sudah selesai mengerjakan post-test, sekarang Ibu minta 1 atau 2 orang untuk menunjukkan pembelajaran kita hari ini. Coba Mujaria. Mujaria, Ibu mau mendengarkan suaranya Mujaria dulu. Kesimpulan Iya, pembelajaran Bu. hari ini. Silakan. Kesimpulannya tadi bahwa reaksi itu ada 2, Bu, ada reversible dan irreversible, Bu. Di mana yang reversible itu reaksi 2 arah, Bu, yang bisa bolak-balik. Contohnya seperti air menjadi es batu, Bu. Itu seperti es krim juga. Kalau yang irreversible tidak bisa kembali, Bu, reaksi 1 arah saja. Seperti contohnya tadi, Bu, ada besi yang berkarat, Bu. Seperti itu. Nah. Itu saja, Bu. Bagus, beri aplaus dulu untuk Mujaria. Ya, bagus. Nah, kemudian hari ini Ibu akan melakukan refleksi. Ibu mau mendengarkan perasaan kalian setelah kita belajar kimia hari ini. Kemudian semuanya serba online ya. Ayo, coba Irayanti, bagaimana perasaannya setelah belajar kimia hari ini? Saya sangat senang, Bu, belajar kimia hari ini karena ada gambar, terus ada juga video, dan ada diskusi juga, Bu. Jadi saya sangat mengerti untuk belajar kimia hari ini, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, alhamdulillah Ibu harapkan juga untuk teman-teman yang lain merasakan hal yang sama ya. Semoga tidak bosan-bosan dengan pelajaran kimia. Ternyata kimia itu asik, tidak membosankan. Nah, jadi Ibu akan menyampaikan materi kita minggu depan, ini masih sambungannya untuk KD selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi
kesetimbangan kimia ya. Jadi nanti Ibu akan kirim lagi di grup apa-apa yang akan kalian lakukan ya. Ya. Oke. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini agar mendapatkan keberkahan, semoga kita semua dilindungi juga karena sekarang ini masih musim-musim sakit juga. Ibu minta Rahmi tolong membaca doa penutup untuk kegiatan kita pembelajaran hari ini. Terima kasih Bu untuk kesempatannya ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita sejenak tundukkan kepala untuk berdoa meminta keberkahan untuk ilmu yang telah dibagikan. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Ya. Alhamdulillah. Silakan istirahat sholat zuhur. Ya. Sudah azan itu. Ibu akhiri, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.